Halo, jumpa lagi di mata kuliah Profesi Kependidikan. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang berbagai macam kurikulum yang ada di Indonesia. Yang akan kita pelajari pertama kali yaitu kurikulum KTSP pada tahun 2006. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka Belajar. Saat ini kita fokus ke kurikulum KTSP atau kurikulum 2006. Apa sih KTSP itu? Nah, KTSP merupakan sistem pendidikan nasional tahun 2006 dan standar isi standar kompetensi lulusan yang ada di KTSP. KTSP sendiri merupakan kurikulum operasional pendidikan yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di Indonesia. KTSP secara yuridis diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan. Penyusunan KTSP oleh sekolah dimulai tahun ajaran 2007 atau 2008 dengan mengacu pada standar isi dan standar kompetensi lulusan atau SKL. Nah, untuk pendidikan dasar dan menengah sebagaimana yang diterbitkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional masing-masing Nomor 22 Tahun 2006 dan Nomor 23 Tahun 2006 serta panduan pengembangan KTSP yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. Salah satu perubahan yang menonjol pada KTSP dibanding dengan kurikulum sebelumnya adalah KTSP bersifat desentralistik. Artinya, segala tata aturan yang dicantumkan dalam kurikulum dirancang dan ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dalam KTSP, sebagian tata aturan dalam kurikulum diserahkan untuk dikembangkan dan diputuskan oleh pihak di daerah atau sekolah tersebut. Meskipun terdapat kebebasan untuk melakukan pengembangan pada tingkat satuan pendidikan, namun pengembangan kurikulum harus mengacu pada standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. Nah, di sini apa sih standar isi? Standar isi merupakan ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam persyaratan kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Nah, di sini standar isi merupakan pedoman untuk pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dikembangkan di tingkat satuan pendidikan dan kalender pendidikan. Sedangkan SKL digunakan sebagai pedoman penilaian dan penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. SKL meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran. Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. Nah, sekarang kita ke pengembangan mutu kurikulum. Pengembangan mutu kurikulum pembelajaran di sekolah yaitu kegiatan peningkatan mutu sekolah atau madrasah berada pada peningkatan mutu pendidikan nasional. Karena itu, peningkatan sekolah atau madrasah yang wujudnya berupa program-program sekolah atau madrasah tetap mengacu pada sistem Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau USPN.
Program apapun yang dibuat mestinya bermuara kepada peningkatan pelayanan peserta didik sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas. Nah, sekarang cara penyusunan KTSP. KTSP mengikuti prosedur yang logis dan sistematis. Prosedur ini perlu diikuti bukan saja deskripsi tugas setiap komponen terkait menjadi jelas, tetapi juga agar setiap madrasah yang tidak terlibat langsung dalam tim pengembangan memahami arah perencanaan yang ditetapkan. Dengan demikian, perlu ditentukan tim pengembangan kurikulum madrasah. Pengerjaan analisis konteks, pengkaji 8 standar pendidikan, penyusun draft dokumen dan dokumen akhir, menghitung kriteria ketuntasan minimal atau KKM setiap mata pelajaran, dan harus merevisi pensosialisasi KTSP tersebut. Sedangkan struktur dan muatan KTSP ini ada beberapa komponen. Semua komponen tersebut ada mata pelajaran mulai dari pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni budaya, dan prakarya pendidikan jasmani, dan teknologi informasi dan komunikasi juga muatan lokal, bahasa daerah atau bahasa asing, dan juga ada pengembangan diri. Nanti teman-teman bisa lihat di modul yang saya berikan tentang konsep-konsep KTSP dan komponen apa saja yang ada di KTSP. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Seperti biasa, jika ada yang ingin disampaikan, silahkan lewat email atau di WA yang sudah saya berikan. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.